Oke teman-teman, kemudian aku akan memberitahukan bedanya apa sih tulisan won't dengan won't. Hai semuanya, sudah siap belajar? Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Lia Afifah di Lia Afifah Class. Oke, seperti biasa aku akan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Inggris untuk kalian yang baru mulai belajar bahasa Inggris. Dan selain materi tentu saja aku akan memberikan beberapa tips penting untuk kalian yang baru mulai belajar. Bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik like, komen, dan juga share. Semoga bermanfaat untuk orang banyak dan untuk teman kalian yang juga ingin belajar bahasa Inggris. Oke teman-teman, sesuai janji aku kemarin, di lesson 4 kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana sih cara membaca tulisan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena banyak orang yang beropini dan berpikir bahwa bahasa Inggris itu bacaannya sulit dan tidak sesuai dengan tulisannya. Tulisannya misalnya BUT atau BUT itu bacanya but, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ini dirasa cukup sulit bagi teman-teman yang mungkin baru mulai untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi hal itu tentu saja bisa dipelajari dan jangan lupa pantengin dulu video ini ya sampai akhir supaya bisa paham dan bisa langsung dipraktekkan. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh tentang bagaimana cara membacanya, ada baiknya kita akan mengenal dulu lambang-lambang fonetik yang ada di bahasa Inggris. Karena dengan mengetahui lambang fonetik tersebut, itu akan memudahkan kita untuk membaca beberapa kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris. Ya teman-teman, jadi di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya phonetic symbols. Ini tentunya untuk mempermudah kita semua bagaimana cara membaca dan juga melafalkan beberapa kosakata yang terdapat di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Pada video kali ini aku akan mengenalkan 20 simbol fonetik. Wow, 20 dan ini baru part 1. Tenang saja, tidak usah khawatir, tidak usah takut sulit. Ini cukup mudah karena terlalu banyak jadi tidak mungkin saya jadikan satu di video ini. Nanti takutnya teman-teman jadi bosan dan lain sebagainya. Nanti akan ada part 2-nya untuk kelanjutan dari video ini. Untuk video part 1 ini cukup penting. Jadi tonton terus ya. Ya teman-teman, langsung saja kita mulai. Ini adalah lambang yang pertama. Ada huruf I dan juga ada titik 2 di sebelahnya. Ini artinya jika kita membaca suatu kosakata tersebut dengan sedikit panjang. Contohnya T, T, atau C, C, T, C. Jadi sedikit dipanjangkan jika ada titik 2 di sebelahnya. Selanjutnya ada huruf A kecil simbolnya. Simbolnya ada huruf A kecil dan ada juga titik 2 di sebelahnya. Itu dibaca sedikit panjang juga. Misalnya far, far, jar, seperti itu, agak sedikit panjang. Jadi mereka itu tidak menyebutkan kata-kata far itu dengan far, jar, bar, no, tapi sedikit panjang. Far, jar, bar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lagi huruf O dan ada juga titik 2 di sebelahnya. Ini juga bacanya sedikit panjang. Contohnya bowl, bowl, wall, wall, sedikit lebih panjang. Selanjutnya ada huruf U. Selanjutnya ada huruf U, masih sama dengan titik 2 di sebelahnya, berarti dibaca panjang. U, kemudian titik 2 di sebelahnya. Contohnya food, food, good, food, good. Sedikit panjang. Kemudian ada huruf E kecil tapi terbalik dan ada titik 2 dan ini dibaca seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu. Misalnya kanjeng, kalau di bahasa Indonesia itu bacanya seperti itu. Tapi sedikit lebih panjang cara membacanya dalam kosakata bahasa Inggris. Contohnya earn, earn, learn, learn, earn, learn. Jadi sedikit panjang. Oke teman-teman, selanjutnya
ini singkat hurufnya karena terdiri dari satu huruf saja. Kita mulai dari huruf I. Dan ini seperti kelihatannya bacanya I dan itu dibaca pendek. Contohnya, six, fit, fix. Six, fix, fit. Seperti itu, dibacanya pendek karena tidak ada titik dua. Intinya yang membedakan itu kalau ada titik dua di sebelahnya berarti bacaannya agak sedikit panjang. Sedangkan kalau tidak ada berarti bacanya pendek. Seperti seharusnya. Selanjutnya ada huruf E kecil lagi seperti ini, tetapi ini tidak terbalik. E sebenar-benarnya huruf E seperti itu. Dan itu tidak ada titik dua di sebelahnya. Berarti cara bacanya E juga tetapi pendek, tidak panjang. Contohnya get, bat, get, bat. Ya teman-teman, selanjutnya ada huruf O. Huruf O biasa tidak ada titik dua, berarti bacanya pendek. Contohnya won't, 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 won't. Agak sedikit berbeda ya, walaupun terlihat sama tetapi agak sedikit berbeda. Nanti di akhir video saya kasih tahu apa sih yang membedakan bacanya antara dua kata ini. Nanti saya kasih tahu di akhir video. Selanjutnya ada huruf U. Tidak ada titik dua, berarti bacanya pendek. Contohnya put, put, put. Meletakkan. Bacanya pendek, tidak bisa dibaca panjang. Selanjutnya ada huruf A biasa, A kecil biasa. Itu dibaca pendek. Contohnya but, but. Dibaca pendek. Selanjutnya ada huruf E. E kecil tetapi terbalik. Beda sama yang di atas, kalau tadi ada titik duanya dan ini tidak ada titik duanya, berarti dibaca pendek. Contohnya adalah dalam kata above, above, above. Dibaca pendek. Oke teman-teman, selanjutnya adalah dua huruf yang disatukan. Jadi dalam phonetic symbols ini juga ada dua huruf yang disatukan, tidak ada satu. Kalau tadi kan satu, ada I saja, O saja, U saja, atau U.2, I.2 dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga yang namanya dua huruf dijadikan satu. Contohnya ada huruf A kecil dan juga E kecil seperti ini, itu disatukan. Dan bunyi ini seperti bunyi E tetapi agak sedikit panjang, padahal tidak sama tetapi mirip bunyinya. A dan juga E disatukan, bacanya jadi cat, cat. Itu seperti huruf E.2, padahal sebenarnya bukan. Itu suaranya mirip saja. Selanjutnya ada huruf O dan juga I yang disatukan. Contohnya cowboy, 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 enjoy, enjoy, boy. Nah, biasanya ini kalau ada huruf Y di belakang, makanya bacanya jadi seperti itu. O dan juga I, itu cara membacanya seperti yang seharusnya. Selanjutnya ada huruf E kecil terbalik. Tadi kita bacanya E. Huruf E kecil terbalik atau E dan juga huruf U. Ini suaranya agak sedikit mirip. Jadi contohnya seperti kata-kata no. Biasanya kita bilangnya no, padahal seharusnya no, no. Ada E sedikit, ada U, no. Kemudian ada huruf A kecil dan juga U kecil, itu disatukan. Cara bacanya seperti now, now, now. Sebenarnya teman-teman sudah mulai bosan, tenang sedikit lagi. Selanjutnya ada huruf I kecil dan E kecil terbalik, itu dibaca dear, dear. Kayak kita baca tulisan ini, dear. Seperti itu. Seperti I tapi I yang titik dua tadi yang sedikit panjang, tapi sebenarnya bukan. Itu gabungan dari I dan juga E atau E kecil. Selanjutnya ada huruf U dan juga huruf E kecil terbalik. Itu seperti ini tulisannya. Contohnya seperti kita membaca tulisan flower, flower, flower. Seperti itu. Ada U dan juga E kecil atau E. Yang terakhir, ini ada huruf E kecil tidak terbalik digabungkan dengan E kecil terbalik. Kira-kira bacanya seperti apa? Bacanya seperti kita membaca tulisan air,
Air. Air. Ada E, ada E. Air. Seperti itu. Oke teman-teman, kemudian aku akan memberitahukan bedanya apa sih tulisan won't dengan won't. Bedanya kalau di won't, ini sebenarnya singkatan dari will not, disingkat menjadi won't. Kemudian ada koma di atas, itu tandanya dibacanya agak ditekan. Kalau ini kan biasa, won't. Kalau ini agak sedikit ditekan, won't. Won't. Artinya will not. Itu ya perbedaan dari tulisan ini dan juga yang ini. Oke teman-teman, itu tadi dia beberapa phonetic symbols yang sudah aku jelaskan, sebenarnya masih ada lagi, cuma nanti akan kita sambung di part 2. Dan kalau kalian masih bingung gimana sih cara bacanya, setiap pelajar pemula pasti mempunyai yang namanya kamus bahasa Inggris. Dan biasanya di dalam kamus tersebut ada phonetic simbolnya. Misalnya kita mencari kalimat table. Table. Di situ sebelahnya biasanya sebelum artinya itu ada phonetic simbolnya terlebih dahulu. Dan jika kalian sudah memahami isi video ini, otomatis tidak pusing lagi bacanya gimana sih. Nah, seperti itu. Jadi, dengan mempelajari phonetic symbol, ini otomatis kita sudah bisa membaca tulisan-tulisan yang terdapat di dalam kamus. Seperti misalnya table, kita nggak tahu tuh bagaimana cara bacanya. Tetapi di sebelahnya ada tulisan phonetic symbols. Karena kita sudah belajar phonetic symbols, itu otomatis kita bisa dituntun oleh phonetic symbol tersebut. Jadinya table tulisannya. Atau kata-kata yang sedikit sulit, misalnya expensive, expensive, seperti itu. Bisa dibantu dengan phonetic symbol. Next part, kita akan belajar bagaimana cara membaca dua huruf konsonan yang disatukan. Karena di bahasa Inggris ini lumayan banyak ya. Seperti P digabungkan dengan H, kemudian D dengan H, kemudian S digabungkan dengan Y, dan lain sebagainya. Itu banyak dan masih ada yang bingung. Gimana sih Kak itu cara membacanya? Kita akan sambung di next part. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Dan jangan lupa belajar, because the more you study, the more you get. Jangan lupa juga gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. See you on my next video. Bye-bye.